Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO2. Jadi ini ada nomor 1, jadi ketahui sebuah fungsi dan ini ada cabang-cabangnya. Lalu untuk yang A-nya itu disuruh menggambarkan grafik dari F. Jadi dari ini digabungin nanti jadi satu. Untuk yang 3 min X ini garisnya itu kita tarik dari 3 ke 3 ini. Jadi seperti ini. Ini yang 3 min X. Lalu untuk yang 2-nya, karena ini 2 doang di sini, ya kita bisa bikin garis lurus saya di sini. Dia-nya itu. Ya seperti ini. Ini untuk yang 2. Untuk yang X per 2 nya itu dia di 0 sampai ke titik 2 ini. Jadi kita bakal ketemuan di sini dia. Nanti titiknya bakal ketemu di sini untuk yang grafik dari F itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk yang B-nya itu kita suruh mencari nilai dari limit X dari menuju 2 dari kanan, fx dan limit dari kirinya sama F-nya itu 2. Jadi jika untuk yang limit X menuju 2 dari kanannya itu pakai yang nggak pakai ya ini X per 2 ini, itu X per 2 di sama itu kayak 2 per 2. Kenapa bisa 2 per 2? Karena di sini kan ada X sama dengan 2 ya. Jadi nilai F X nya itu kita udah tahu, jadi nilainya itu 2. Jadi di sini 1. Lalu untuk limit X menuju 2 dari kiri kita pakai yang 3 min X karena dia X nya sebelah kiri. Jadi bentuknya itu tuh kalau misalnya kita bentuk kayak ini sama aja kayak X lebih besar dari 2, ada X sama dengan 2 sama 2 nya itu lebih besar dari X gitu. Dia bentuknya kayak gini. Ya, makanya ini di kanan walaupun dia posisinya di kiri. Ini untuk yang lebih di kirinya itu pakai yang 3 min X. Jadi itu 3 min 2 1 juga. Lalu yang F2 nya itu F2 nya ini, nah X sama dengan 2 nya di F2 nya ya 2 nilainya. Nah lalu untuk pertanyaan yang C nya itu kan ditanya apakah limit X menuju 2 nya itu ada, yaitu ada ya. Ini nilainya 1 ini. Nilainya 1 yang ini. Itu nilai untuk F menuju 2 nya, X menuju 2 nya. Lalu untuk yang D nya itu kan dimintanya tuh limit X menuju min 1 dari kiri sama dari kanan. Nah lalu jadi sini kan kita tahunya kalau misalnya fx-nya itu 2 kan. Nah, karena di sini dia min 1. Jadi mau dia dari kiri mau dari kanan juga dia pakai fungsi yang ini. Jadi yang 3 min X ini. Jadi makanya fungsi yang itu mau dari kiri apa dari kanan. Lalu kalau begitu itu bisa dia jadiin 1 aja sih. Karena dia fungsinya sama, jadi X menuju min 1-nya itu mau dari kiri kanannya itu pakai yang 3 min X. Sama aja kayak 3 min 1, jadi 3 plus 1 itu 4. Nah, ini juga udah menjawab yang E-nya itu. Ditanya apakah fx-nya itu limit X menuju 1-nya itu ada. Itu ya ada nilainya, itu ya 4. 4 yang tadi. Selanjutnya itu yang nomor 2 itu suruh menentukan nilai limit dari 3 per X kuadrat min 4 jika ada X yang lebih dari 2 dari kanan, ada X yang menuju min 2 dari kanan, sama X yang menuju min 2 dari kiri. Jadi ini tuh tinggal sebenarnya cara nentuinnya kita bisa kerjain dulu limitnya di sini. Yang 3 per di bawah. Yang 3 per X kuadrat min 4 gitu. Kita bisa kita pakai 2 yang ini ya.
sama kayak 3 2 kuadrat min 4 ini sama kayak 3 per 4 min 4 ini 3 per 0. Nah ini itu sebenarnya tuh nggak 3 per 0 banget karena limit itu kan dia nggak nilai mutlak dari duanya ini tapi dia menuju 2 apalagi dari kanan berarti dia bisa aja kayak 2,1 2,2 2,001 kayak gitu. Nah kalau misalnya dia nentuin nilainya itu kita tuh juga harus ngelihat nilai 4 yang di sini nih, nilai yang X di sini kalau misalnya X-nya itu bisa lebih dari 4 yang ini itu tuh bisa hasilnya itu tahingga. Tapi kalau misalnya X-nya itu kurang dari 4 itu hasilnya negatif tahingga. Jadi kayak anggapannya aja ini tuh 0,0003 nya itu dibagi 0,000. Jadi kan tuh pasti pembagiannya banyak jadi bisa disebut aja tahingga. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kalau yang 2 dari kanan itu bisa aja 2,1. Nah 2,1 kayak gini dia lebih besar dari 4 nilainya. Jadi untuk yang A ini yang X menuju 2 dari kanan itu dia pasti nilainya nilai X yang ini 2,1 ini pasti lebih besar daripada 4. Jadi kita bisa bilang untuk yang A itu nilainya tahingga. Lalu yang B nya sama aja kita pakai 3 per 0 juga tapi dia X menuju 2 dan menuju min 2 dari kanan. Nah bedanya kalau yang minus kalau misalnya kita tahu kan minus itu tuh dia makin ke kanan makin kecil nilainya karena dia menuju 0 di situ. Kalau misalnya yang nilai positif kan dia menuju tahingga tapi kalau misalnya yang negatif itu dia ke kanannya menuju 0 jadi pasti yang 2 min 2 dari kanan itu pasti nilainya itu bukan 2,1 bukan 2,2 tapi 1, kayak misalnya 1,9 1,8 gitu. Nah dengan kalau kita tahu ini kalau misalnya kita mengacu dari sini kalau kita kuadratkan karena di sini dia X-nya kan dikuadratkan ya maka di sini dia 2,1 nya itu bisa jadi 4,2 ya di sini. Makanya dia lebih besar daripada 4. Nah kalau yang ini dia kan min gitu kan min 1,9 min 1,8 itu kalau misalnya dikuadratkan pasti hasilnya itu kayak 3,8 3,6 gitu. Bisa aja kalau misalnya dikuadratkan gitu bisa aja jadi 3,8 bisa jadi 3,6 gitu. Nah ini tuh pasti lebih kecil daripada 4 yang di sini. Maka itu hasilnya untuk yang B itu dia negatif tahingga. Kalau mengacu dengan yang syarat-syarat yang di sini. Untuk yang C yang X menuju min 2 dari kiri ini hasilnya ini juga 3,0 kalau kita masukin. Nah kalau yang dari kiri dia itu nilainya lebih besar malah misalnya kayak min 2 di sini min 2 itu kan kalau misalnya dia ke kiri bisa jadi min 2,1 min 2,2 gitu. Jadi kalau misalnya dikuadratkan hasilnya pasti eh, lebih besar daripada 4 yang ini. Oke hasilnya itu tahingga. Jadi selanjutnya untuk nomor 3 nya jadi diketahui fx itu 1 per mutlak x tambah 1 dikurangin x kuadrat per 2. Nah ditanya itu di titik mana saja f nya ini tuh nilai kontinu. Nah jadi sebenarnya ini kita bisa tinggal tes-tes saja masukin nilai-nilai aja kita coba-coba nilai dengan kalau misalnya kontinu itu tuh nilainya tuh harus X nya itu harus lebih sama dengan 0 kita baru dia ada nilai kontinunya. Tapi kalau misalnya X nya itu kurang dari 0 ya maka itu tinggal kontinu gitu. Lalu ini nggak bisa asal langsung tes aja karena ada nilai mutlak di sini jadi kita tuh harus dipecah jadi ada X yang positif ada X yang negatif. Jadi ada 2 di sini ada X plus 1 min X kuadrat per 2 yang lebih sama dengan 0 lalu ada yang 1 per negatif X plus 1 kurangi X kuadrat per 2 dia kurang dari 0. Jadi kita bisa mulai dari nilai yang paling mudah dulu sih untuk dicobanya jadi 0.
Kalau misalnya dia di sini, kalau misalnya nilai yang kita dapatin itu kayak 0/0, maka itu tuh nggak continue. Tapi kalau misalnya ada nilainya, jadi bisa aja continue gitu. Jadi kita coba aja pakai 1/0+1 dikurangin 0 kuadrat per 2, itu 1/1 dikurangi 0/2. Nah 0/2 ini kan nggak ada nih, ini kan 0, udah pasti 0. Jadi dia nilainya 1/1, 1. Ya ada nilainya di sini. Untuk negatif x yang satunya lagi, negatif 0 tambah 1 kurangin 0 kuadrat 1. Sama aja ternyata nilainya 1/02. 1. Jadi ternyata nilainya sama aja. Jadi kalau misal kayak gini sih bukan pakai efeknya itu lebih 0 sampai tahingga gitu, berarti bukan, tapi efeknya itu kan ini F0 dan 1. Jadi mungkin nanti kalau misalnya pakai 1, ya kalau misalnya pakai 1 juga ada nilainya sih, setengah. 1. Ya. Jadi kalau 1 dia juga ada nilainya, jadi kemungkinan dia titiknya itu continue di x, dimana x nya itu elemen real gitu.